Assalamualaikum pemirsa Dialog Jember. Kontestasi pemilu 2024 sudah di depan mata. Berbagai partai politik telah mempersiapkan ragam kebutuhan dalam kontestasi tersebut. Termasuk dalam Dialog Jember kali ini terkait dengan strategi Partai Nasdem menjelang pemilu 2024. Tentunya dengan narasumber kita hari ini, Mas David Handoko Seto, Wakil Ketua Bidang Sayap DPD Partai Nasdem Jember. Mari kita sapa narasumber kita hari ini, pemirsa. Baik, Mas David, saya ucapkan terima kasih telah hadir di studio kami, Ya. Mas David. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi kabarnya baik wabarakatuh. semua, Mbak. Mudah-mudahan semua rakyat Jember hari ini dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik pemirsa, jika kita sedikit flashback pada 2 minggu lalu, tepatnya pada 11 Mei 2023, Partai Nasdem telah mendaftarkan calonnya atau bacaleknya untuk mengikuti kontestasi pemilu pada tahun 2024. Namun menariknya pemirsa, angka 11 tidak hanya digunakan pada tanggal pendaftaran saja. Namun hal itu selaras pada penyerahan persyaratan bacalek yang diselaraskan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Nah, mari kita tanya, ada apakah di tanggal 11 ini, Mas David? Ya, terkait dengan tanggal 11 itu Partai Nasdem merupakan momentum tersendiri. Jadi tanggal 11 itu adalah ulang tahun Partai Nasdem. Di bulan 11 juga ulang tahun Partai Nasdem. Nah, ini kemarin pendaftaran diinstruksikan tanggal 11, kemudian jam 11 siang ini sudah menjadi instruksi dan prasyarat Partai Nasdem yang itu kami yakini akan menjadi angka kemenangan kami pada pemilu 2024 yang akan datang, seperti itu. Baik, angka 11 diharapkan menjadi angka keberuntungan begitu ya? Ya. Baik Mas David, terkait dengan pendaftaran bacalek, berapakah bacalek yang didaftarkan oleh Partai Nasdem itu sendiri? Ya, untuk Kabupaten Jember alhamdulillah semua bacalek yang didaftarkan memenuhi kuota yang menjadi ketetapan KPU, yaitu 50 bacalek yang didaftarkan dari Partai Nasdem meliputi 7 dapil yang ada di Kabupaten Jember. Seperti itu, Mbak. Baik, dari informasi yang kami terima, 50 bacalek tersebut terdapat 8 incumbent Ya. yang di situ ternyata memasuki usia-usia produktif, yakni di angka 36 sampai 40 tahun. Betul. Nah, apakah hal itu adalah strategi dari Partai Nasdem itu sendiri? Ya, jadi dengan adanya 8 incumbent yang menjadi aset Partai Nasdem saat ini, Partai Nasdem beri keyakinan bahwa pada pemilu akan datang perolehan kami akan meningkat signifikan, ya, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh DPD Partai Nasdem Jember. Ketua kami Bapak Haji Marzuki Abdul Ghafur menetapkan target 14 kursi di pemilu 2024 dengan asumsi sekarang di Jember ini terbagi menjadi 7 dapil. Dengan asumsi masing-masing dapil kita mendapatkan 2 kursi pada nantinya, sehingga target pemenangan kita tidak hanya sekedar memenang pemilu, tetapi target pemenangan kita juga menjadi perolehan suara tertinggi di Kabupaten Jember Di untuk Kabupaten seluruh Jember. partai, seperti itu. Baik, dari 8 incumbent tersebut, bagaimana terkait dengan latar belakang dari 8 incumbent tersebut? Jadi 8 incumbent tersebut berlatar belakang macam-macam, ya. Dari 8 incumbent itu ada 2 orang yang sudah pernah menjabat sebelumnya, ada saya, ada Pak Budi Wicaksono atau yang kerennya disebut Budi Ping. 6 orang lainnya baru. Nah, mereka berlatar belakang masing-masing. Ada yang dari pengusaha, ada yang dari petani, ada juga yang tokoh perempuan, ada kemudian juga tokoh petani, macam-macam, Mbak. Jadi dan usia mereka teman-teman ini adalah sangat produktif, ya, usia-usia yang masih sangat fresh untuk ikut memikirkan kemajuan bangsa dan negara ini, Jember pada khususnya, seperti itu. Baik, terkait dengan latar belakang yang berbeda-beda Mas David, ada yang berasal dari pengusaha, kemudian ada yang dari petani Saya begitu sendiri ya dari tadi. jurnalis dulu. Jadi Iya. dari jurnalis begitu ya. Iya. Wow, luar biasa, ternyata beragam sekali ya Iya. Mas David. Terkait dengan tadi juga menyinggung keterwakilan perempuan, apakah hal itu adalah penyikapan dari Partai Nasdem terkait dengan peraturan KPU tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon legislatif, Mas Ya, David? jadi kita tunduk patuh pada aturan
pada saat pencalonan dipastikan Partai Nasdem akan memenuhi kota perempuan seperti dipersyaratkan bahwa calon perempuan itu minimal jumlahnya adalah 30%. 30%. Nah, di pemilu kemarin Partai Nasdem juga mencalonkan calon perempuan insya Allah lebih dari 30% dan ternyata hanya satu orang yang jadi, tapi kalau itu misalkan dipersentasekan itu juga lebih daripada 20% kan begitu dari total 8 kursi loh ya. Jadi seperti itu. Baik, Mas David, dari 50 bacalek ada berapa perempuan yang termasuk dalam pendaftaran bacalek tersebut? Untuk Nasdem ya? Iya. Di Nasdem insya Allah dari 50 bacalek itu ada 19 calon perempuan. 19 dan calon itu perempuan. Sudah melebihi ambang batas 30% ya. Kalau tidak keliru itu nilai kalau persentasenya malah sekitar 35%. Ya, jadi kami melebihi sudah memenuhi syarat. Dan kami memasang caleg bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, artinya karena kuota perempuan harus diisi. Nah, mereka adalah teman-teman yang bacalek yang potensial dan siap bertarung untuk kepentingan 2024. Seperti itu. Baik, jadi keterlibatan perempuan ini tidak hanya memenuhi tadi peraturan KPU, kuota, tetapi juga mempertimbangkan dari kapabilitas perempuan itu sendiri. Baik, Mas David, adakah target yang direncanakan dari Partai Nasdem? Mungkin tadi sudah sempat disinggung, bisa disampaikan lebih. Jadi hari ini kami memiliki aset luar biasa ya, 8 kursi di DPRD. Target ke depan nanti, karena hari ini posisi dapil di Jember ini ada menjadi 7 dapil, kami menargetkan satu dapil itu bisa mendapatkan 2 kursi. Artinya 2 kali 7 berarti 14 kursi untuk pemilu akan datang. Saya mohon doanya seluruh rakyat Jember, karena Partai Nasdem ini adalah partai yang restoratif ya, mengedepankan keterbukaan dan sebagainya. Kami berharap masyarakat sudah mulai bisa memberikan pilihan, sehingga target kami untuk mendapatkan 14 kursi itu adalah bentuk pengabdian kami kepada nusa dan bangsa ini, turut berkontribusi kepada untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Baik, optimis terkait dengan meraih 14 kursi dari 7 dapil yang ada di Kabupaten Jember, Mas David. Kiranya selesai pendaftaran, apa yang saat ini dilakukan oleh Partai Nasdem? Ya, kami tidak memulainya selesai pendaftaran ya Mbak ya. Kami memulai sudah jauh sebelum pendaftaran. Kami sosialisasikan kepada masyarakat ini loh, Partai Nasdem, terutama untuk giat-giat kemanusiaan yang menjadi salah satu andalan Partai Nasdem Jember ya. Kita turun kepada masyarakat tidak saat mendekati pileg atau mendekati pemilu, tidak, tapi jauh sebelumnya kami sudah tetap turun kepada masyarakat. Caleg-caleg yang ada di Partai Nasdem kita berikan motivasi bahwa Anda harus mengenalkan, pertama harus Partai Nasdem, yang kedua baru caleg. Karena kalau caleg saja yang dikenalkan tanpa membawa partai, khawatirnya nanti justru masyarakat akan bingung. Karena yang muncul di kertas suara pertama adalah gambar partai politik, yaitu Partai Nasdem nomor 5, kan begitu. Masyarakat harus paham dulu bahwa Partai Nasdem itu adalah partai nomor 5 yang di pemilu akan datang. Ini alhamdulillah Partai Nasdem nomor 5 ini sama dengan pemilu 2019 yang lalu. Kami tidak berubah nomor sehingga akan lebih memudahkan. Jadi kalau teman-teman yang incumbent, yang dulu gambarnya masih sisa belum dipasang, tinggal pasang lagi saja tanpa harus merubah, kan begitu. Iya, mengupgrade lagi gitu ya. ya. Tinggal di-upgrade fotonya, digantikan sedikit lah. Lah ini Mbak, kami mendedikasikan kepada seluruh caleg, pengurus mulai dari tingkat DPD, DPC sampai dengan ranting ya, bahkan kader, itu untuk mensosialisasikan Partai Nasdem jauh-jauh hari, bukan setelah pendaftaran. Ya kalau sampean tanya tadi setelah pendaftaran, tentunya teman-teman akan lebih kenceng. Kalau kemarin ada persenalang 2, sekarang bisa 4 atau 5 kan gitu. Perumpamaannya seperti itu ya, Mas kira-kira David. begitu ya. Baik, optimis meraih 14 kursi dari 7 dapil yang ada di Kabupaten Jember yang tidak hanya dipersiapkan saat menjelang pemilu saja, melainkan jauh-jauh hari terjun kepada masyarakat. Menarik sekali pemirsa, namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.